warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya, itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empatik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa materi. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, silakan Dewi. Baik, sebelum pembacaan doa, saya buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, saya akan membacakan doa sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya Tuhan, bukakanlah pintu ilmu untukku, mudahkanlah jalanku dalam menuntut ilmu, jauhkanlah aku dari rasa malas dan kebingungan, berikanlah aku kecerdasan, kesabaran, dan kemudahan dalam belajar. Amin. Baik, terima kasih Dewi. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sering kalian alami, yaitu kejenuhan belajar. Sebelum kita mulai, adakah yang akhir-akhir ini merasa malas dan bosan sekali untuk belajar? Saya, Ibu. Ya, Ribi. Saya banget itu tiap buka buku rasanya males banget. Belum mulai udah capek.
Saya juga Bu, kalau saya sih ngerasa kayak belajar itu percuma. Udah belajar tapi tetap aja nilainya gitu-gitu aja. Terima kasih ya atas kejujuran kalian, Devi dan juga Yohana. Nah, perasaan-perasaan ini sebenarnya wajar dan bisa kita atasi dengan latihan pikiran. Hari ini kita akan coba dengan teknik inokulasi. Nah, teknik ini itu seperti vaksin untuk menanggapi atau menangkal dengan cara yang lebih sehat. Misalnya saya beri contoh, itu saat belajar kita akan berpikir, percuma belajar, aku nggak bakal paham juga. Nah, coba pikiran ini kita ganti dengan apa yang bisa kita katakan untuk melawan pikiran itu. Mungkin belum coba aja, siapa tahu kali ini bisa ngerti. Oke, bagus Dewi. Nah, itu contoh respon positif yang kita tanamkan untuk melawan pikiran negatif. Kita siapkan diri agar kalian pikirannya itu datang. Kita harus berpikir seperti apa. Nah, sekarang gantian, coba masing-masing sebutkan satu pikiran negatif kalian yang sering muncul saat belajar, lalu kita bantu carikan jawabannya secara bersama-sama. Saya Bu, Iya, Win? saya sering mikir gini, orang tua juga gak peduli nilainya, ngapain juga aku capek-capek belajar? Wah, itu pikiran yang berat ya. Ada yang bisa bantu untuk kasih respon tandingannya? Saya Ibu. Oke, Devi. Mungkin bisa dipikir aku belajar bukan cuma buat orang tua, tapi buat masa depan saya juga. Wah, jawaban Devi sangat luar biasa sekali. Itulah pikiran yang kuat. Semakin sering kamu latih, semakin kecil pengaruh pikiran negatif itu. Nah, kita semua sudah pasti pernah merasa jenuh, tapi hari ini kita belajar bahwa pikiran negatif bisa datang, ditantang, dan dilawan. Setiap kali muncul pikiran yang membuat semangatmu turun, ingat kamu bisa memilih untuk membalasnya dengan pikiran yang lebih sehat dan realistis. Baru tahu ada cara kayak gini, jadi lebih siap rasanya. Nah, itu dia tujuan kita. Mungkin pertemuan kita berikutnya kita akan coba latihan dengan skenario yang lebih spesifik. Dan untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian karena sudah sangat semangat dan luar biasa mengikuti kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Baik, karena sesi pelajaran sudah selesai, jadi mari kita tutup untuk pertemuan hari ini. Baik, saya akan membacakan doa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas ilmu yang Kau berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang selalu mengamalkan ilmu dengan baik. Amin. Amin. Kita tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.